Saya Mauizah Hasanah. Saya Alde Ulil Albab. Kami akan menjelaskan tentang pemrograman berorientasi objek atau biasa disebut dengan Object Oriented Programming dengan bahasa Java. Berikut dengan contoh pemrogramannya. Pertama-tama kita buka dulu software text editornya. Kita menggunakan NetBeans IDE. Klik File, kemudian New Project, dan nanti akan muncul dialog box. Nah, di dialog box ini ada dua step, yaitu pertama choose project. Nah, di choose project ini kita ambil kategori Java dan projectnya adalah Java application. Kemudian next. Untuk step yang kedua adalah name and location. Jadi di sini kita bebas mau namain projectnya apa aja. Tapi untuk contoh pemrograman sekarang kita akan menggunakan nama QuizAdvo. Untuk lokasi project juga kita mau nyimpen dimanapun boleh. Nah, kemudian nanti ada di bawahnya create main class. Nanti create main class ini sesuai dengan nama project yang kita tuliskan. Kemudian klik finish. Ketika kita membuat sebuah project, maka nanti akan secara otomatis muncul file class-nya. Nah, di sini ada file class bernama QuizAdvo, tapi kita akan menggunakan nama file lain. Kita akan merename dulu nama file kelas Java-nya yang tadinya QuizAdvo akan kita ubah menjadi laptop. Yang pertama kita klik kanan pada file QuizAdvo-nya. Terus ada tulisan refactor dan nanti muncul ada rename di sini. Klik rename. Kemudian kita ubah namanya menjadi laptop. Terus kita klik refactor. Nah, karena kita menggunakan satu file class lagi, yaitu kita namai dengan nama komponen laptop. Kita klik project QuizAdvo, klik kanan, kemudian klik new, kemudian Java class, dan akan muncul dialog box. Kita ubah menjadi namanya komponen laptop. Package-nya kita ambil di QuizAdvo. Terus finish. Nah, kita akan ke file kelas laptop dulu. Nanti akan secara otomatis muncul public class laptop. Keyword public di sini itu artinya adalah si kelas laptop ini bisa diakses oleh file class lain di mana saja walaupun beda package. Nah, kita isi public class laptop ini dengan objek-objek. Yang pertama kita akan isi dengan public static void mainboard. Jadi mainboard ini adalah sebuah objek berupa fungsi yang bertipe void. Jadi tipe void ini tidak akan mengembalikan nilai atau akan hanya menjalankan aksi. Nah, kita isi fungsi mainboard ini dengan system.out.printin berparameter terdapat mainboard. Jadi ini akan dicetak sebuah tulisan terdapat mainboard nanti di konsol. Nah, dari sini kita lihat ini adalah sebuah aksi yang tidak akan mengembalikan nilai karena akan dicetak saja, tidak ada nilai balikan atau hasil dari sebuah operasi seperti itu. Kemudian kita akan deklarasikan lagi fungsi LCD. Ini adalah objek yang kedua dari kelas laptop, bertipe void juga. Fungsi LCD pun nanti akan berisi aksi yang sama dengan fungsi mainboard. Jadi di sini fungsi-fungsi yang berada dalam kelas laptop adalah sebuah objek dari kelas laptop itu sendiri. Untuk membuktikannya itu, kita akan diperlihatkan sebuah tulisan dalam konsol. Nah, tulisan-tulisan ini kita dapatkan dari program yang kita masukkan, yaitu dengan menggunakan system.out.printin. Kemudian dalam parameternya itu kita tuliskan terdapat objek-objeknya seperti mainboard, tulis mainboard, kemudian LCD, tulis LCD.
Kemudian sama untuk fungsi keyboard bertipe void juga, berisi sistem auto print in, berparameter tulisan yang terdapat keyboard. Kemudian fungsi prosesor dengan aksi yang sama dengan tipe void. Lanjut ke fungsi yang kelima atau objek yang kelima adalah hard disk dengan tipe void juga dengan aksi yang sama. Ke-6 RAM, ke-7 VGA, ke-8 CD-ROM, ke-9 fungsi touchpad, dan yang ke-10 adalah fungsi baterai. Nanti fungsi-fungsi ini akan diisi oleh aksi-aksi yang akan program cetak pada konsol, yaitu objek-objek dalam kelas laptopnya itu sendiri. Ada mainboard, LCD, keyboard, prosesor, hard disk, RAM, VGA, CD-ROM, touchpad, dan baterai. Ini hanya keluaran agar kita tahu bahwa di fungsi ini merupakan objek dari kelas laptop. Jadi yang merupakan objeknya itu adalah fungsinya. Oke, selanjutnya tinggal membuat kelas yang kedua. Caranya dengan ke quiz adbo, lalu klik kanan ke new, lalu Java class. Setelah membuat kelas, lalu kita tinggal membuat program dengan public static void main string args. Nah, seperti ini tulisannya. Lalu buka kurawal, laptop dot mainboard, buka kurung tutup kurung, titik koma. Nah, setelah itu laptop panggil sama dengan new laptop, buka kurung tutup kurung, titik koma. Setelah itu tinggal menggunakan kata panggil buat ngeeksekusi objek yang akan dipanggilnya. Panggil keyboard. Nah, yang dipanggil ini objek yang telah dibuat di kelas yang pertama tadi, terus dengan menggunakan kata yang sama. Nah, ini sudah semuanya, tinggal tutup kurawal, lalu tinggal merun programnya. Nah, jika programnya belum bisa di-run, kalian bisa mengklik laptop, lalu kembali lagi ke komponen komputer. Setelah itu kembali di-run. Nah, maka setelah itu akan ada hasilnya. Nah, seperti itu. Sekian tutorial yang dapat kami sampaikan. Kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.